Takut menjawab karena tahu dia kalau saya menjawab saya telusuri lagi siapa gurunya. Kalau antum katakan tidak punya guru atau sedikit gurunya, akhi, satu orang guru tapi bermutu mengalahkan 1000 guru yang tak bermutu. Sah? Sah? Nah, Imam Malik rahimahullah dia tidak pergi kemanapun menuntut ilmu, hanya di Madinah. Tapi dia punya predikat seperti kata Imam Abdul Walid Al-Baji ketika berpesan kepada 2 orang putranya, la tuqallida fi dinikuma ahadan illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau taklid dalam beragama kepada seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakun lakuma min dzalika budd wala sabila illa dzalik fa alaikuma bimalik ibn Anas. Kalau mesti juga taklid, kamu berdua tidak mampu menjadi seorang yang berilmu, maka taklidlah kepada Imam Malik. Sebab fa innahu imamun la yafuquhu ahadun fi zamanihi fi al-fiqh wal hadis. Fil fiqh wal hadis. Sebab dia imam yang tak satu pun ulama yang mengatasinya, melampaui ilmunya di 2 bidang yang sangat menentukan. Ini kan 2 bidang ini menjadi persaingan antara kedua spesialisasi ini. Ilmu fikih dan ilmu hadis. Kan hari ini orang berkelahi gara-gara ini, itu orang hadis tidak tahu fikih, ini orang fikih tidak tahu. Kan iya dah. Kan iya. Saudara semandu hadis dia tahu cuma tuh. Kalau fikih dia enggak tahu. Tentu dia balas pula. Ada Osman, Ustaz Osman tuh fikih aja yang tahu. Hadis palsu dia pakai juga dalil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masya Allah. Waktu sudah masuk. Hah? Kita azan dulu. Saya yang azan. Ya kesempatan dia muazzin internasional. Iya serius ini, bukan apa-apa, bukan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimanillah wa iyyakum. Menjelang iqamat kita sambung sedikit. Jadi sisa-sisa cahaya itu walaupun mereka di masa jahiliyah, ketika mereka terapkan dan mereka kembalikan, mereka sukses membangun kembali Ka'bah dengan harta-harta yang halal, harta-harta yang bersih. Mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tangan orang jahiliyah rumahnya tak boleh dikotori. Itulah sebabnya saking sedikitnya harta bersih dan halal masa itu, maka Hijr Ismail tak bisa dibangun. Tak cukup untuk sampai membangun seluruh Ka'bah yang dibangun dulu ala asas Ibrahim alaihissalam. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tidak cukup, bayangkan, tidak cukup harta halal untuk bangun sebuah rumah Allah. Ma'asyarul kiram, kita pun hari ini bisa kita lihat, walaupun ini sifatnya persepsi dan penafsiran, interpretasi. Kapan rumah-rumah Allah kembali dibangun dengan biaya-biaya yang sangat besar? Setelah ilmu Islam yang redup kembali hidup, yang sudah remang-remang kembali terang benderang dengan hidupnya kajian-kajian ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang membuat orang kokoh di atas Islam. Sebab dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah kita berjalan pasti. Maka tidak sedikit orang dengan sukarela membangun rumah Allah atas biaya sendiri, atau biaya beberapa orang, atau yayasan yang tidak mungkin kita temukan di masa-masa sebelum cahaya itu dihidupkan kembali. Bahkan Masya Allah, ini masjid aslinya dari hotel, dibeli atau diwakafkan. Masya Allah, semoga Allah terima dan Allah lipat gandakan. Ya, berapa persen tadi? 70.000%. Masya Allah, luar biasa ini. Mudah-mudahan banyak yang mengikuti dan semoga Allah ganti. Dan Allah berjanji, Allah tak mungkin janji, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kekayaan yang kita miliki, dalam hadis qudsi dijelaskan, kalau seandainya semua jin dan manusia dari awal sampai akhir berkumpul di suatu tempat yang lapang, masing-masing berdoa minta permintaannya. Yang satu nak jadi raja, yang satu nak jadi menteri, yang satu nak ini, semua permintaannya. Sampai ada yang mungkin minta istri lebih dari satu, bukan lebih dari 4, yang saya paham. Nah, misalnya semua diberi, semua dikabulkan, mana qasamin mulki syai'an, tidak mengurangi dari kekuasaan, kepemilikanku sesuatu pun, illa kama yudkhalul mikhyatu fil yam, kecuali seperti memasukkan jarum ke dalam samudra yang luas. Ma'asyarul kiram,
Dari dulu orang jahiliyah dalam kegelapan, karena cahaya itu sudah tertutup oleh kejahilan. Mereka tidak saling mencintai, tetapi justru saling memusuhi, saling membenci, bahkan saling membantai. Maka ketika datang cahaya Islam, ternyata mereka berjalan di jalur yang salah, sehingga bertabrakan satu sama lain. Ternyata Allah menjadikan bahwasanya kalau kalian ingin berhasil dan menikmati dengan keberkahan, maka jadikanlah saudara sebagai landasan iman. Ma'asyiral kiram, sampai Allah jadikan kalau nak masuk surga dengan selamat, maka banyak-banyaklah mencintai antara satu sama lain. Sehingga antara Aus dan Khazraj yang berperang sepanjang masa diadu oleh Yahudi yang memproduksi senjata. Tapi setelah datang Islam, menjadi para sahabat yang saling mencintai satu sama lain, yang seperti mencintai dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dulu orang jahiliyah karena berjalan berkeyakinan meraba-raba, tidak jarang mereka beribadah dan berakidah membikin susah. Bila datang ke suatu lembah, harus bawa tumbal dan lain sebagainya, harus ritual khusus dan tertentu pula. Tapi setelah datang Islam, ternyata tidak ada yang beri manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke suatu lembah, cukup membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak perlu membawa ini. Kalau dulu mereka terpaksa membawa Tuhannya kemana-mana, dibawa dalam bentuk batu, itu beratnya luar biasa. Dibawa dalam bentuk kayu juga tidak kalah beratnya dari yang pertama. Hanya dibuatlah dari tepung, adonan, dibentuk seperti orang, seperti manusia, seperti patung. Di dalam kelaparan di perjalanan, minta-minta sama Tuhan, tidak diberi-beri makanan. Akhirnya Tuhan pun dimakan. Nas'alullah salamatul afiyah. Tuhan pun dimakan. Ternyata ambil hidungnya, tidak bisa ngapa-ngapa. Ambil telinganya, diam saja. Akhirnya dimakan semuanya. Kapan itu terasa? Setelah mereka masuk Islam. Sahabat setelah masuk Islam kadang-kadang mereka bersembang, bercanda satu sama, bercerita kecakap setelah Islam. Bongaknya kita dulu. Maaf, saya rasa di Mangkinang ini. Bodohnya kita dulu ya. Kenapa? Sesuatu yang tidak berguna itu pula yang kita sembah. Ya kan? Cerita, saya dulu bawa tepung buat Tuhan dari tepung, habis di perjalanan pembekalan dimakan Tuhan itu. Sekarang subhanallah, sekarang akhirnya mereka menuju Tuhan yang satu. Inilah cahaya yang terang berang. Maka Nabi katakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malam saja seperti siang. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang melenceng kecuali binasa. Oleh sebab itu, di saat zaman ini banyak pula orang yang nak memadamkan cahaya ilmu ini. Nabi sudah tunjukkan, hari raya begini, puasa begini, zakat begini, menikah begini, berkeyakinan seperti ini. Tetapi tidak sedikit orang yang nak memadamkan cahaya itu. Dengan apa? Mengembalikan pikiran-pikiran jahiliyah dan perasaan-perasaan jahiliyah. Apa pikiran jahiliyah? Bahwa pikiran menjadi dasar dari segala keyakinan, bahwa perasaan menjadi dasar daripada segala amalan. Akhirnya dari pikiran saja lahirlah keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dari perasaan saja lahirlah amalan-amalan dan ibadah jahiliyah. Oleh sebab itu kita tak ingin kembalikan kegelapan itu, tetapi kita hidupkan ilmu-ilmu yang bercahaya itu, Al-Quran dan Sunnah. Di ujung pembicaraan ini saya tutup dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Miftahu Daris Sa'adah.
Ya sebenarnya saya tidak puas bercakap sependek ini. Biasanya selama ini baru muqaddimah. Tapi tak apa-apalah. Mudah-mudahan yang sedikit ini mewakili. Karena sebentar lagi ada acara di Mu'adz bin Jabal, pembukaan acara daurah. Dan saya mungkin selepas sholat minta izin. Kalau tidak sempat salaman semuanya, maafkan saja ya. Jangan sampai marah pula nanti. Doanya terbaik. Berkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu dari mata airnya ilmu. Tuan-tuan tahu mata air? Sumber air. Dulu ada mata air di gunung itu. Jernih atau keruh? Jernih sekali. Jernih sekali. Makanya kalau air minum kemasan diambil di mana? Hah? Benar nih. Nah, percaya aja lah di gunung. Rata-rata di gunung, di mata airnya karena bersih dan jernih. Siapa yang ambil ilmu dari sumber ilmunya? Apa yang sumber ilmu kita? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sabat, akan kokoh. Makanya ketika hidup kajian-kajian yang mengajak kepada keduanya, kita kokoh dalam berbuat, kokoh dalam beriktikad, kokoh dalam bermuamalah dan berakhlak. Walaupun orang kadang-kadang mencemooh, tidak masalah. Dulu nabiku juga dicemooh. Orang-orang kadang rintangi dan halangi, tidak masalah. Dulu nabiku juga dirintangi dan dihalangi, bahkan diperangi. Tetapi kepada yang menghalangi harus hati-hati, bahwasanya jangan sampai mengulang perilaku jahiliyah lagi. Karena yang menghalangi orang mengaji adalah orang dulu, ya, dulu perilaku jahiliyah. Semoga saudara-saudara kita yang tukang halang-halang itu mudah-mudahan menjadi penyokong segala kajian-kajian ilmu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, siapa yang ambil ilmu dari ainul ilmi thabat, akan kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi. Siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya. Tahu aliran sungai ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kalau di Kampar ada Kampar kiri, Kampar kanan. Ya, ada tapung kiri, tapung kanan. Rokan hili, rokan hulur dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau sudah sampai ke halurannya, kepada aliran-alirannya, itu sudah mulai keruh. Sudah mulai terkontaminasi. Apalagi di ujung sana atau di depan sana banyak orang punya kerambah ikan. Tuh kerambah ikan? Tidak tahu. Apa namanya di sini? Kerambah, sama. Tapi kata tidak tahu tuh deh. Nah, dia kemudian diberikan apa nama makanan ikan, apa namanya? Pakan ikan. Ya, pakan ikan. Akhirnya keruh. Belum lagi orang merambah hutan dengan secara ilegal dan sebagainya, sehingga banjir bandang pun terjadi. Nah, ambil di aliran-alirannya, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat. Dia akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat. Dan saat itu orang akan menerima apapun uluran tangan untuk selamat dengan retorika-retorika yang baik. Mereka akan cenderung mengikuti retorika. Keahlian dalam meyakinkan orang, bukan lagi kelebihan dalam berdalil dan berhujah, tapi adalah bagaimana meyakinkan orang. Yang batil seperti hak, yang hak digambarkan seperti batil. Sehingga hari ini orang lebih mengandalkan kecerdasan daripada istiqamah di atas landasan. Ma'asyiral kiram, waqtalafat alaihil aqwal. Dan di saat itu dia bingung karena banyak sekali pendapat. Akhirnya beragamalah menurut pendapat masing-masing. Tidak boleh saling menyalahkan. Tapi gimana pula caranya? Itu namanya mazhab demokrasi itu. Mazhab demokrasi. Agama ini ada hak, ada batil, ada sahih, ada khata.
Ada, ya kayak gitu ya. Ada benar, ada salah. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak masuk kita dalam firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang benar adalah salahkanlah yang salah, benarkan yang benar. Nah menurut antum yang benar ini, menurut saya yang benar ini tidak ada masalah. Yang penting jangan bertengkar dan jangan memfitnah. Ini dilecut pakai lidi, tahu lidi? Tahu? Laporannya dilecut pakai balok. Nangis dia pulang ke rumah. Ya. Ngadu guru melecutnya memukulnya pakai balok bloti. Tentu mendengar itu ayah naik pitam. Ambil parang kejar guru ke sekolah. Siapa yang mukul anak saya pakai balok tadi? Tidak ada yang mukul pakai balok, Pak. Ada katanya. Iya, Pak. Mana baloknya? Ini lidi, ujung lidi pula. Jadi kadang-kadang orang ini bikin fitnah karena dia merasa disalahkan, akhirnya bikin fitnah. Merasa disalahkan bikin fitnah. Nasallallahu alaihi afiyah. Oleh sebab itu makanya mesti sabar dan kokoh seperti sabarnya dulu para nabi, para sahabat dan para tabi'in yang setia pada mereka. Sudah jelas? Sudah? Sudah jelas itu sasaran kita, selesai kajian kita malam ini. Terima kasih dan mohon maaf. Ini kertas apa pula sih? Request saja kan? Bahwa lepas sholat Ustaz boleh pergi, kan itu isinya. Baik, silakan. Asal jangan susah-susah. Iya, saya tidak bawa buku ke sini. Kalau di tempat saya boleh antum bertanya. Sebab buku saya alhamdulillah lumayan lah, tidak banyak betul lah, sekitar 5 ton ada. Cuman belum ada tempatnya. Bersemangat beli buku, ternyata bikin rumah tidak selesai-selesai. Itulah. Jangan risau, saya tidak risau. Nah, silakan. Syukur atas penjelasan dari Al-Ustaz. Kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kita angkat pertanyaan melalui secari kertas. Bismillah. Bolehkah memberi utang kepada orang lain dengan jaminan sertifikat tanah dan akad dari si pengutang? Jika tidak bisa lagi membayar per bulannya, dia akan menyerahkan tanahnya. Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Pertama ini namanya adalah gadai. Gadai itu sah. Ada dibolehkan karena Nabi SAW meninggal baju besinya tergadai pada orang Yahudi. Tetapi pertanyaannya apakah setelah utang tak terbayar, lalu yang jadi agunan hangus, boleh atau tidak? Kaum muslimin dan muslimat, kalau agunannya senilai hutang, ya boleh. Tapi seandainya agunan lebih besar dari hutang, kita zalim. Maka tidak dibolehkan menghanguskan agunan yang binilainya lebih besar dari hutang. Dan ternyata saya dirugikan. Kalau kerugian sifatnya klaim pribadi, itu tidak boleh. Karena semua orang akan mengklaim, karena hukum asalnya ini hutang piutang. Itu sifatnya adalah al-ihsan, berbuat baik. Makanya berbuat baik, bukan untuk cari keuntungan. Apalagi memanfaatkan kesempitan untuk menjadi kesempatan. Andainya dia tidak sanggup bayar, dilelang hartanya, ambil uang kita, selebihnya serahkan kepada yang pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Dan tentu saja yang lebih baik daripada itu adalah memberi tangguh. Dan jauh lebih baik daripada itu adalah memutihkan hutang-hutang itu. Berhatilah sedikit-sedikit. Apalagi yang Allah beri rezeki yang tidak sedikit. Ya, tuan-tuan nak tahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau itu memang kalau jual beli tidak ada hutang. Katanya, Mas, saya nak beli tapi hutang dulu. Tidak ada, saya tidak hutang. Tetapi beliau orangnya pemurah. Orang tidak berhutang kepadanya bukan jual beli, dia beri.
Sehingga dalam sejarah disebutkan sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Kalau merujuk pada perkataan Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, di masa itu di Madinah tidak kurang dari 4.500 sahabat. Kalau sepertiga pernah berhutang berapa orang? Sepertiga dari 4.500, 1.500 orang. 1.500 orang pernah berhutang. Sepertiga dari yang berhutang pernah diputihkan. Berapa orang yang diputihkan? Hah? Sepertiga dari 1.500. 500 orang. Saya nak nanya, siapa yang sudah pernah memutihkan hutang orang 10 orang? Itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi lebih afdal tadi adalah diputihkan, apalagi kita yang Allah berikan kelapangan rezeki. Ya, kelapangan rezeki. Tetapi bila orang ini memang penyakitnya berhutang ke mana-mana, itu lain hal. Ini ada hukumannya, ini kalau urusan lain kan sebagian ada pula Masya Allah hobinya berhutang, kemudian berhutang tak dibayar gitu. Ya kalau pas nak berhutang tu macam nak dihamba di depan kita. Tapi pas kita minta, kita pula yang jadi hamba sahaya di depan. Nauzubillah. Nah, silakan Syekh. Syukran Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah termasuk bid'ah kalau melakukan zikir pagi petang istighfar pagi 100 kali dan zikir petang 100 kali istighfar? Karena ada dalam hadis Sahih Muslim Nabi SAW berzikir 100 kali istighfar dalam sehari. Nah, barakallahu fik. Kalau Nabi sudah melakukan, kenapa bid'ah lagi? Hah? Nabi melakukannya. Di mana datang bid'ahnya? Disebutkan mungkin Hah? sehari. Ini kan cuma dalam sehari saja, tapi disebutkan Heeh. sama sore, cuma dalam sehari saja. Baik. Pagi dan petang. Antum tidak sehari sekali saja. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah Nabi menganjurkan kita banyak-banyak istighfar dan tidak membatasinya. Kalau seandainya antum pagi teringatnya istighfar, pagi istighfar ya. Siang teringatnya, ini gara-gara itu lupa juga istighfar kadang. Baik. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan riba, bagaimana hukum menggunakan fasilitas bank riba? Contoh, membuat rekening. Kantor saya menggunakan fasilitas bank riba untuk mentransfer gaji karyawan. Bagaimana status gaji tersebut? Apakah bercampur dengan uang riba? Ini kayaknya fokusnya ke riba ini Pak. Ya Syekh, barakallahu fiik. Atau sengaja nak mengetes saya Pak. Ini harus paham fikih benda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi katakan, "Sayati alaikum zaman," atau akan ada zaman, la ahad yaslam minar riba. Yusibuhu hatta ghubaru. Tidak ada selamat sampai debunya kan kena kita. Mungkin ini zamannya, mungkin wallahu alam. Sekarang antum bergaji. Ya, antum perlu gaji apa enggak? Hah? Saya kalau lewat bank riba enggak mau saya Ustaz katanya. Kata atasan ya terserah mau terima apa enggak. Nah, jadi dalam sebab di sini antum enggak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Dan gaji itu hak antum atau bukan? Hak. Nah, bila suatu hak seperti disebutkan oleh para ulama kita, khususnya di zaman ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, bila untuk mendapatkan hak kita tidak ada jalan lain kecuali harus membayar, dan kita tidak punya peluang kecuali kita tidak punya solusi selain itu. Maka dalam hal ini yang berdosa adalah orang yang membuat peraturan itu. Sedangkan kita adalah korbannya. Tapi kalau di negeri kita korban bisa dilaporkan.
Ya, tapi korban bisa dilaporkan. Nah, jadi yang berdosa dalam hal ini adalah orang tua. Dan antum dalam hal ini pasti punya perasaan tidak menerima, sah? Ya kalau kata saya tidak terima, makanya mengingkari kemungkaran itu ala maratib. Ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan satu biliat, bisa dengan kekuatan kekuasaan yang kita miliki. Misalnya saya sekarang jadi gubernur. Tuan-tuan tidak setuju saya jadi gubernur. Jendak di sini, di sana. Ini takut pula tersaingi nanti. Nah, misalnya saya jadi gubernur. Saya punya bank daerah. Kan di atas tanda tangan saya. Saya katakan supaya pegawai-pegawai C provinsi saya ini tidak lagi ya terpaksa harus kena debu riba-riba itu. Maka saya konversikan bank ini menjadi bank syariah misalnya. Walaupun bank syariah itu menurut sebagian bedanya dengan konvensional, akadnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak kaum muslimin, saking tipisnya perbedaan riba dengan non riba, dengan jual beli itu sampai orang-orang jahiliyah dulu mendebat. Wa qalu innamal bai'u mithlu riba. Apa sih bedanya? Jual beli cari untung, riba juga cari untung. Sah? Iya kan? Tapi Allah katakan enggak. Wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Nah, ini dengan kekuasaan yang dimiliki. Antum punya tanda tangan, punya kekuatan hukum. Nah, kita para ustadz misalnya yang punya akses ke pimpinan daerah, pimpinan nasional misalnya, yang punya akses, gunakan kekuasaan lisan kita, memberikan masukan, sampaikan kepada pengambil kebijakan, Pak, duit kami sikitnya Pak, makan riba tidak banyak dapat. Kalau yang lain-lain mungkin karena duitnya banyak makan riba tidak apa-apa lah, tidak kenyang dia. Awak lapar kena hukum lagi kan tidak enak. Orang tu dah kenyang dia Pak ya. Nah, kebanyakan kami ini kan orang-orang lapar semua, masa dipaksa juga pakai riba misalnya. Sampaikan itu, mudah-mudahan menjadi perubahan. Kalau tidak, kita katakan kita hanya korban terpaksa. Tidak mungkin pula antum tak terima gaji. Sebab kalau tidak terima gaji, apa nak dikasih istri? Kan suami kan bagian terima gaji, kasih istri. Ya tak? Kalau gaji kita tuh disimpan dimanapun, istri kita pandai-pandai cari duit. Di mana simpan, mana dapat. Iya. Makanya lebih baik taruh aja di dompet, suruh dia ngambil berapa dia mau. Tapi jangan taruh semua di situ. Ya pandailah. Awak ke dia macam-macam serah semua, tapi kan jangan beritahu ada sesuatu yang saya. Nah itu pandai-pandailah. Ya. Nah, tapi jangan kedekut, jangan kikir. Nah, wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ilmu seseorang tidak akan berkah kalau tidak diperoleh dari guru, melainkan belajar ilmu agama dari media sosial? Barakallahu fikum. Ilmu itu punya banyak wasilah, punya banyak sarananya. Kalau kita di tempat yang Masya Allah banyak ulama'nya, seperti kata Imam Malik tadi, dia tinggal di Madinah, ulama'nya banyak, maka beliau beruntung bisa belajar dengan para ulama semuanya, baik yang tinggal di Madinah maupun yang datang ziarah ke Madinah. Beliau umur 17 tahun atau kurang sedikit, beliau sudah direkomendasikan oleh 70 fuqaha Madinah untuk berfatwa. 17 tahun, awak 70 tahun, risau orang kalau kita nak berfatwa. Allah musta'an. Itu Imam Malik rahimahullah. Nah, apakah ini tentu saja martabat tertinggi. Siapa yang belajar melalui guru, ini yang paling barakah tentunya. Karena Nabi diajar oleh Jibril,
sahabat diajar oleh Nabi SAW. Tapi ingat, tidak semua sahabat mendengarkan semua hadis langsung dari Nabi SAW. Ada mereka yang sampai hadis itu kepadanya setelah Nabi wafat. Dan itu diantaranya adalah sahabat-sahabat terdekat. Tonton masih ingat barangkali kisah Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Orang Indonesia mungkin Assalamualaikum. Nah, gitu kan. Itu beda iramanya lah. Nah, tidak ada jawaban. Abu Musa pergi. Ternyata Umar tidak jawab. Mungkin Allah alam tidak disebutkan riwayat apa sebabnya. Mungkin dia sedang istirahat atau sedang, pokoknya dalam kondisi tidak mungkin menjawab barangkali. Tapi dia tahu suara siapa. Dia kan khalifah. Setelah dia selesai urusannya, dia tengok nggak ada orang. Suruh cari lagi, cari Abu Musa tadi kembali. Suruh balik sini. Balik situ. Kamu tadi salam 3 kali, tiba-tiba pergi main-main ya. Nah, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan al-istizanu thalath. Minta izin bertamu itu hanya 3 kali. Hanya 3 kali. Fa in udzina wa illa farji'. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak ya pulang. Maka saya pulang, tidak ada izin. Apa kata Umar? La uji'annaka darban illa an ta'tiyani bisyahid. Ingat, kalau kau tak bawa saksi yang pernah mendengar hadis ini dari Nabi SAW, siap-siap dapat hukuman. Ya, hukuman yang bikin kamu jerah. Subhanallah, pucatlah Abu Musa. Ya, jangankan Abu Musa, setan aja pucat dengan Umar. Apalagi manusia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagi dia lari cari sahabat. Jumpa sekelompok sahabat sedang bercakap-cakap di suatu tempat. Kawan-kawan nengok dia itu, apa pucat? Gimana tidak, saya baru dari Umar tadi, ini begini-begini. Ada kalian tak yang mendengar hadis itu dari Nabi SAW? Jawaban mereka, semua kami, kulluna nasma' min zalika minan Nabi. Kami semua dengar. Kalau gitu tolong satu orang dari kalian ikut saya. Akhirnya diutus yang paling kecil, yang paling junior, untuk pelajaran juga bagi Umar. Umar yang senior tak tahu, yang paling junior tahu. Muhammad ibn Maslamah al-Ansari radhiyallahu anhu, pergi dia. Lalu dia sampaikan, benar kamu dengar? Ya benar, saya dengar hal yang sama dari Rasulullah SAW. Kemudian baru Umar minta maaf pada Abu Musa. Abu Musa, saya bukan karena tidak percaya, cuman menyampaikan hadis itu harus hati-hati betul. Tidak bisa sembarang. Ini hadis bukan barang kecil. Hadis itu bukan perkataan siapa-siapa. Rasulullah SAW. Akhirnya coba lihat, Umar belajar ini dari siapa? Abu Musa dan Muhammad ibn Maslamah. Tidak dapat dari guru yang senior, itu Rasulullah SAW. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, meminta dituliskan untuknya hadis yang didengar dari Nabi SAW suatu masalah. Lalu Ummul Mukminin menuliskan, ngirim ke Muawiyah. Ini juga media yang digunakan untuk belajar oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz juga pernah minta kepada Abu Bakar bin Amr bin Hizam untuk menyampaikan kepadanya hadis yang dulu dituliskan Nabi kepadanya tentang hukum-hukum sedekah, zakat dan sebagainya. Maka dituliskannya kembali untuk Umar bin Abdul Aziz. Ini kan juga media, tidak langsung musyafahah. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa menuntut ilmu menggunakan media tidaklah dilarang. Tetapi catatannya, jangan cari yang suka menghasut dan adu
domba. Ini kadang potong-potongnya video Ustadz lalu dibikin judul bombastis. Nah, itu masalahnya. Jadi komentarnya judul aja. Jadi komentarnya orang ceramah ada dibaca didengar orang, yang dikomentar adalah judul. Makanya saya bilang boleh dipotong kalau bermanfaat, tapi bukan untuk mengundang perdebatan yang tak berujung. Apalagi sampai membuat ustadz-ustadz kita dihujat orang gara-gara judul. Ini kadang-kadang ada pula niat-niat terselip niatnya supaya banyak subscriber, banyak followers. Saya tidak tahu di balik itu. Oleh sebab itu, bagi judul-judul yang harmonis, judul-judul yang romantis. Ya, Anda ingin ke surga misalnya, daripada judul semua yang tak dengar ceramah ini masuk neraka. Ini pasti nanti temanya lagi tuh Wahabi katanya, Wahabi. Pasti kalau udah begitu tertuduh Wahabi. Kadang tidak ada Wahabi dalam itu, tetap juga Wahabi yang tertuduh. Oleh sebab itu maka pilih. Ya, Anda ingin masuk surga dengan selamat, dengarkan ceramah ini. Itu pun kadang-kadang dah mulai curiga orang daripada. Tapi kalau sebaliknya, semua yang tak mendengar ceramah ini pastikan masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi media termasuk sarana untuk belajar ilmu tanpa meninggalkan majelis-majelis ilmu. Sebab ada peringatan daripada ulama, man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'uhu akthar min sawabihi. Siapa yang gurunya hanya buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Wallahu waliyut taufiq. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Masih ada lagi. Masalah hadis tadi. Bagaimana dalam hadis Jariah yang katanya ada seorang Ustaz mengatakan hadisnya mutorik, artinya redaksinya banyak. Subhanallah. Ini tidak pendek jawabannya sih, tapi secara akhi barakallahu fikum. Hadis Jariah muttarib padahal di Sahih Muslim. Tapi hadis Nur Muhammad maudhu' dan palsu kau jadikan dalil. Oke lah hadis Jariah muttarib. Tapi ada tak kurang dari 2000 dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan makna daripada hadis Jariah. Kenapa antum fokus pada hadis Jariah saja? Paham? Apa hadis Jariah Ustaz? Apa hadis Jariah? Orang tak tahu ni. Yaitu hadis tentang pertanyaan Nabi ke seorang hamba sahaya. Aina Allah? Di mana Allah? Coba lihat kaum muslimin. Ini tidak adil orang menilai. Hadis disahihkan oleh Imam Muslim. Kemudian disetujui oleh Imam Al-Qadhi Iyad, disetujui oleh Imam An-Nawawi, disetujui oleh Imam Ibn Al-Qattan Al-Fasi dan seterusnya deretan ulama-ulama besar hadis. Tiba-tiba datang ahli hadis kontemporer, ya, mengatakan hadisnya muttarib. Lalu dia berdalil kepada perkataan Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Perkataan Ali bin Abi Thalib tidak bersanad tapi bersunad. Tidak paham. Ya, bagus tidak paham. Ini ada sanadnya, disahihkan oleh Imamul Muhaddisin, Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Sah? Bersanad. Jelas sanadnya. Yang ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kana Allah ada. Jelas? Terus apa katanya? Wa huwa ala makan. Dia seperti itu sampai sekarang. Apa namanya? Wa wallazi ayyana al-aina fala yuqalu lahu aina dan sebagainya. Ini dari siapa? Dari siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Di kitab hadis mana adanya? Jawablah. Sebagian melakukan tadlis, yaitu pengaburan. Dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi katanya. Tengok dalam Khatib Al-Baghdadi, bukan. Ternyata disebutkan oleh
Abdul Qahir Al-Baghdadi, salah seorang imam Mu'tazilah al-mutakallimin, tanpa sanad. Mana yang sahih? Hadis bersanad atau hadis yang tidak bersanad? Hah? Hadis bersanad atau tidak bersanad? Yang bersanad. Coba dia berdalil kepada hadis pendapat Ali yang tidak bersanad, lalu menuduh hadis Muslim muttarib, tidak ini. Padahal ini kalau dirunut sanad satu persatu nanti, riwayatnya, lafaz-lafaznya, tidak jadi kita pembukaan nanti. Ya. Jadi Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis ini, bukan dia tidak tahu lafaz ini, lafaz itu dalam riwayat, sanad ini, sanad itu, riwayat ini. Tapi ketika dia pilih, dia sudah tahu bahwa hadis itu adalah sahih. Dan disetujui oleh para pengkritis Sahih Bukhari dan Muslim yang ulama hadis, bukan pemikir hadis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini aneh bin ajaib, hadis palsu, hadis palsu sesuai dengan nafsu diikuti. Hadis-hadis sahih yang tak sesuai dengan pikiran lalu diparkirkan. Akibat apa? Karena tidak sesuai dengan pikiran. Allahul musta'an. Ini namanya al-kailu bimikyalain wal waznu bimizanain. Menimbang dengan dua timbangan, mengakar dengan dua takaran. Ya. Kan gitu. Hadis yang palsu dipakai, hadis sahih dicurigai. Allahul musta'an. Baik, mohon maaf ya. Kesalahan-kesalahan dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz. Kita doakan kepada beliau, semoga beliau selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Demikianlah kajian kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Safari Dakwah Kendari, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, alumni S1, S2 dan S3, Ulumul Hadis, Universitas Islam Madinah, dosen UIN Suska Riau, pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat, duduk sesaat, menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah, S2 jurusan Akidah, Universitas Islam Madinah, pengajar Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Kata Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama salaf, ilmu itu enggak akan pernah didapatkan dengan santai-santaian. Hadiri dan catat tanggalnya. Insyaallah, Senin dan Selasa, 23 dan 24 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 12 dan 13 Juni 2023 Masehi. Senin, 23 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 12 Juni 2023 Masehi, Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari, Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala, jam 18.30 waktu Indonesia Tengah. Mendidik anak di era digital. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala, jam 18.30 waktu Indonesia Tengah, Masjid An-Nur Kendari, di bawah naungan Cahaya Islam. Selasa 23 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 13 Juni 2023 Masehi, Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal Kendari, jam 5.30 waktu Indonesia Tengah. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala, satu hati sejuta cinta.
Sejuta cinta untuk NKRI, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahumallahu Ta'ala. Jam 18.30 waktu Indonesia Tengah, Masjid Jami' Mu'adz bin Jabal, Kendari. InsyaAllah live bersama Mu'adz TV dan Radio Robani 91,1 FM. Merajut ilmu dan peradaban. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.